Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor yang kami hormati, Pak Direktur Ketua, para dekan, Pak dekan dan panitia KKN dan PPM TPND yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat bersama dua panitia untuk sama-sama mempersiapkan untuk pelaksanaan KKN dan PPP untuk PPNB tahun 2020, tahun akademik 2020 dan KKN tahun 2024-2020. Sebelum kita melanjutkan rapat kita, sebelumnya marilah sama-sama kita mengikuti arahan dari Pak Rektor berkenaan dengan rencana pelaksanaan PPB dan KKN yang akan kita laksanakan. Begitu kepada Pak Rektor dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak WR1, Pak WR2, para dekan, wakil, Kapolri, tadi Bapak Ibu, panitia KKN dan PPNB KKN tahun 2024 dan penerimaan mahasiswa baru panitianya tahun akademik 2025-2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kita ketemu lagi di tanggal 6 Rajab ya 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Januari 1446 masih. Bapak Ibu, atas nama seluruh pimpinan ya, kami menyampaikan rasa hormat dan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada panitia wisuda, para ketua panitia, sekretaris, dan juga panitia semua yang kemarin telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Dan alhamdulillah bahwa kemarin juga ada banyak sekali apresiasi oleh undangan kepada panitia, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus di tahun-tahun yang akan datang. Bahwa memang pada tahun ini juga ini ada tahun pergantian rektor. Jadi saya itu akan bertanggung jawab mengemban amanah selama 2 periode. Alhamdulillah wa syukurillah saya diberikan kesehatan juga keluarga. Saya berterima kasih sekali dan amanah ini akan hampir selesai pada nanti tanggal 21 Oktober 2025 ini. Sudah tentu bahwa sesuai dengan ini masih teknis, sesuai dengan statuta kita, maka itu 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan rektor yang baru, maka kita sudah akan bentuk panitia seterusnya. Jadi estimasinya kalau tidak Maret, April paling lama itu kita sudah harus siapkan panitia pemilihan rektor yang baru, dan selanjutnya saya akan kembali ke Universitas Patimura, Fakultas Pertanian. Dan alhamdulillah bahwa memang tidak terasa juga, saya juga merasa waktu begitu cepat ya. Hampir 8 tahun saya merampungkan tugas dan bekerja sama dengan teman-teman yang luar biasa, dan semuanya memberikan support yang baik sekali dalam rangka kita punya performance daripada
universitas kita ini. Dalam beberapa bagaimana Pak Ketua LPPN juga ya, saya lupa tadi menyapa Pak Ketua LPPN, mohon maaf. Dalam beberapa peringkatan, ya, itu kita tetap di posisi kedua, ya, mau Edureng mau yang lain-lain, tapi mau juga yang di PDDT itu dia memang posisi pertama itu suka bertukar. Nah, kalau yang lain itu empati dua, tapi kalau di PDDT itu peringkatannya itu yang pertama, kita kedua dan selanjutnya. Dan memang posisi-posisi itu memang tidak juga, tapi itu memberikan suatu kinerja yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan peringkatan itu. Kita berharap bahwa dalam sisa-sisa waktu jabatan rektor ini, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan satu hal yang baik, dan saya harapkan bahwa seluruh dosen yang dokter, apalagi kalau profesor itu sudah asli, bahwa semua itu bisa mencalonkan diri sebagai rektor, sehingga itu memberikan warna yang baik. Memang di dalam perguruan tinggi swasta itu tidak terlalu kemarin pemilihan itu juga ya, tapi kita memilih, tapi pada akhirnya juga nanti yayasan yang memutuskan. Ya. Tapi kita berharap bahwa proses-proses itu kita sudah bisa akan memulai sesuai dengan statuta kita. Jadi kalau Oktober kita tarik 6 bulan ke depan, maka ya sekitar Maret, jadi itu kita sudah mulai berproses untuk pergantian rektor itu. Kita berharap seluruh prosesnya berjalan baik. Ini untuk tidak ada Pak Haris, kita berharap bahwa tidak seperti kemarin, ya, bahwa proses sementara jalan, tapi lalu sudah ada rektor ini, rektor, itu luar biasa sekali. Saya pikir wacana itu sudah tidak boleh lagi, ya, karena rektor yang sekarang memang kalau tidak disenangi, tidak disukai juga tidak ada persoalan. Bahwa yang penting kita di sini mencari amal, ya, amal-amal jariah yang kita kerjakan, dan itu luar biasa sekali. Jadi kita nanti bicara juga dengan Pak Haris dengan itu supaya jangan lagi yang seperti kemarin. Apa sih rektor itu? Ya, jadi tidak usah. Yang penting kita mau bekerja di mana saja, kita mau bekerja, dan kita berharap bahwa ini proses ini yang penting Bapak Ibu sudah tahu, kita menariknya ke 6 bulan ke depan sesuai statuta, maka kita akan berproses di Maret, ya. Jadi di akhir Maret atau paling lambat itu di bulan April kita sudah sudah ada panitia pemilihan yang bisa dipercepat, tinggal waktunya saja lalu pergantian rektor itu. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan ada suatu suasana akademisi yang mumpuni agar memang betul-betul kita ini ya sebagai perguruan tinggi, ya, bukan kita pada tingkat SMA, ya. Jadi memang jabatan itu luar biasa, bahwa memang pasti ada yang tidak disukai, itu wajar. Tidak ada pemimpin yang semua sukai, tidak disukai itu wajar. Ya itu ya. Jadi personality itu memang penting, ya. Jadi bagaimana dia bisa, karena itu pun akan memberikan suatu pengalaman manajerial yang sudah tentu sangat berpengaruh sekali kepada kita. Yang penting kita sehat, keluarga sehat, alhamdulillah, ya. Semua berjalan dengan apa yang kita dapat. Barangkali itu Bapak Ibu, dan kita sudah sampai tidak terasa juga sudah mau bulan Ramadan, ya. Ini luar biasa sekali. Rasanya kemarin itu baru Ramadan, tapi ini lalu kita sudah mau masuk Ramadan, sudah Rajab. Sedikit lagi sabar Ramadan. Allahumma ghfir ya lana was syab ya Ramadan, ya. Jadi ya semoga Allah sampai di bulan Syaban dan Ramadan. Itu yang kita berharap.
Jadi Bapak Ibu itu sekedar intermezzo aja. Supaya kita ini sudah masuk tahun baru, ya. Tahun baru 2025, ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini tahun suksesi rektor, ya. Tahun suksesi rektor. Kita berharap bahwa semuanya berjalan biasa-biasa saja dan sesuai dengan kita punya apa yang kita lakukan. Jadi barangkali itu sekedar intermezzo dan kita akan lanjut pada rapat panitia ini KKN PNB. Ya ini juga rapat-rapat yang teknis yang sudah rutin, ya. Jadi yang sudah rutin ini ya sudah biasa, cuma sekedar kita rapat untuk mengesahkan panitia, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu sudah biasa lah, ya. Nanti saja kalau untuk KKN yang kita harapkan itu adalah bahwa memang betul-betul mahasiswa KKN yang mau KKN itu dia memenuhi syarat, ya. Di Provinsi itu dia sudah aman dan sudah memenuhi untuk mengikuti KKN. Kita berharap di situ. Lalu yang harus disiapkan itu atribut, itu hal-hal yang biasa-biasa lah. Lalu biaya pendaftaran, ya KKN. Nah itu nanti panitia rapat teknis, apakah masih sama atau nambah dikit atau ya bagaimana, ya. Lalu menyangkut dengan lokasi, ya penetapan sudah tentu nanti dilihat dengan jumlah mahasiswa yang ada, ya. Nah, begitupun dengan instruktur, ya. Nah, jadi instruktur itu juga penting sehingga ini hubungannya dengan PNB ini juga bagus sekali. Karena bagaimana bisa dilaksanakan bersamaan atau bagaimana begitu. Kalau bersamaan alhamdulillah bahwa sekaligus yaitu mahasiswa KKN sebagai agen informasi untuk sosialisasi PNB kita, ya, institusi kita. Nah itu yang kita berharap sekali, ya. Dan kalau PNB ini ya biasa. Rasanya kita masih tetap gratis ya kalau dua, baiknya kita tetap gratis saja. Cuma yang kita tekankan sekarang permasalahan di PNB, ini yang kita harus pecahkan persoalan di panitia itu, bahwa kita punya pendaftar itu ada yang 600, 700 dari belakang 500, tapi kok dia mentok-mentoknya di pendaftaran bulan cuma bermain 150, 200. Itu kenapa sudah trennya udah 3-4 tahun lalu berjalannya seperti begitu. Nah, memang ini ya begitulah suasana. Jadi yang penting kita bicarakan itu bukan persoalan banyaknya pendaftar. Kita bangga dengan banyak pendaftar, tapi itu kan tidak mendaftar aja. Lalu kita juga yang penting diingatkan bahwa panitia tidak boleh memberikan garansi bahwa yang masuk itu akan mendapatkan gift. Tapi kita akan memberikan gambaran bahwa selama ini itu mahasiswa yang itu mendapatkan gift. Tapi yang untuk tahun depannya wallahu. Jadi kita belum tahu, ya. Ya mudah-mudahan saja bisa berjalan. Tapi lalu kemarin yang saya ikut rapat dengan Komisi 10 di kantor GUP, dan alhamdulillah itu memang luar biasa sekali. Dan ada beberapa anggota yang kita langsung bisa beraudiensi langsung, dan juga akan meminta fasilitas. Kalau yang sekarang di Komisi 10 hanya cuma satu, ya Ibu Lydia itu di Komisi 10 dari PKS, tapi beliau itu masalahnya dapil di Jawa Barat 2. Jadi tahun kemarin waktu itu beliau minta maaf. Sekarang beliau kasih. Alhamdulillah. Itu baru satu. Kemarin waktu Komisi 10 itu kita ada dengan beberapa, ya. Jadi mudah-mudahan saja dengan beberapa itu akan menutup itu. Jadi komunikasi kita dengan Ibu Lydia selalu memang lewat Ibu Sadia, dan karena itu anggota PKS ini. Tapi kemarin ada satu PKS lagi yang baik sekali dan luar biasa. Setelah itu ada yang dari Makassar
orang-orangnya baik sekali. Jadi yang mudah-mudahan itu yang kita harapkan untuk bisa berkomunikasi terus, ya, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ya, atau yang lain, atau yang beasiswa lain. Kemarin juga kami sempat berkomunikasi dengan Sekjen Partai Nasdem, dan itu kebetulan sahabat lama ya, beliau juga kita berharap bisa membantu kita ya, lewat anggota Komisi 10 yang asalnya dari Nasdem. Nah, itu yang kita belum manfaatkan, tapi untuk jalan ke arah sana untuk membantu institusi ini sudah ada, tinggal saja bagaimana kita. Dan itu tugas-tugas berat yang nanti kita harapkan kita berikan semuanya, kita semuanya berikan kepada rektor baru untuk bagaimana bisa melanjutkan itu semua. Ya? Dan itu sangat penting, dan memang intinya jadi komunikasi. Ya? Jadi komunikasi memang luar biasa. Saya lihat memang Pak Dekan Fisip ini karena memang punya kemampuan akademik, disiplin ilmu yang menyangkut dengan komunikasi, jadi memang beliau luar biasa. Nah, jadi begitu ya, kita berharap di situ. Ya, jadi PMB-nya itu yang kita harus perhatikan ya. Nah, lalu sebenarnya kalau ada Pak Haris yang sampaikan bahwa kita ini kan sudah menyelesaikan, hampir rampung lah penyelesaian mahasiswa jambat masalah. Sana yang kemarin ada 900 kan. Nah, 901. Tapi itu waktu tanggal 23 Desember. Saya nggak tahu karena tutupnya tanggal 31 Desember, Pak. Nah, nanti Pak Haris yang itu. Tapi yang itu, yang kita sudah sepakat di rapat itu bahwa tidak saja kita membantu, tapi lalu orang-orang yang membuat pula itu untuk dibiarkan begitu. Nah, itu juga supaya jangan sampai pada saatnya sudah diselesaikan, ya kan? Nah, sudah diselesaikan lalu tidak begitu. Karena waktu saya mengulangi, mungkin saya sudah sampaikan, waktu rapat di kantor gubernur itu, kan Pak Alwi Smith itu dia kalau tidak salah mungkin sekarang di Dewan Pendidikan, salah satunya mungkin. Jadi waktu saya bicara mungkin setengah jam lebih itu dengan Komisi 10 saya sampaikan unek-unek, dan juga ada Pak Pejabat Gubernur di situ saya sampaikan. Tapi lalu Pak Kepala Divisi setelah itu bilang saya bahwa wah, itu kayaknya dia ketawa-ketawa terus. Lalu dia angka macam ya sedikit dalam tanda kutip mungkin memperolok ya, bisa saja. Jadi dia berhadapan dengan Pak Kepala Dikti. Saya juga tidak tahu, tapi Pak Kepala Dikti lah, saya dekat meja pimpinan sana, lalu dia gitu. Jadi Pak Kepala Dikti sampaikan sama saya, wah itu gimana? Udah biasa Pak, bisa kita latih. Nah, tapi cuma mereka kan kalau dengan begini kan bisa wah luar biasa sekali. Selesailah tugas mereka dan mereka berleha-leha dengan ya itu luar biasa sekali. Merasa bersalah. Nah, itu kalau Pak Haris sana kita harus bilang bahwa memang itu harus dilanjutkan. Ya, saya juga memang pernah menyampaikan kepada salah satu pejabat utama pada Polda Maluku bahwa itu kan waktu itu juga sudah menyiapkan, tapi waktu itu mau diproses yang itu eksekusi itu Pak Dekan Ekonomi. Nah, dipanggil, tapi dengan beberapa pertimbangan tidak. Nah, tapi nanti kita mengulangi lagi beberapa hal yang ini. Dan itu tidak bisa begitu saja. Bukan hanya kesadaran, tapi kasihan itu. Memang luar biasa. Jadi kira-kira begitu, ya. Pengantar saya saja, dan silakan kita bicarakan. Yang untuk urusan rektor itu jangan. Tidak usah dibicarakan di sini. Itu nanti ada forum khusus pada bulan Maret, mungkin akhir Maret, ya, karena saya selesai tanggal 21 Oktober 2025, 6 bulan kita tarik, ya, kita akhir Maret, itu baru kita bicarakan khusus tentang kita bentuk panitia, ya, baru 1, baru 2 kita bentuk panitia pemilihan rektor, lalu dari situ saya sudah lapor
sudah sampaikan kepada Pak Kebiasaan, saya ingatkan beliau bahwa Pak, tugas saya sudah hampir selesai dan saya sudah siap untuk kembali ke Fakultas Pertanian Unpati dan insya Allah tahun depan umur panjang saya pensiun. Jadi tahun 29 September 2026 itu saya pensiun. Jadi 65 tahun dan saya sudah sampaikan semuanya kepada Pak Kebiasaan. Oke, kalau itu nanti sudah pada waktunya nanti dipersiapkan. Oke, ya barangkali kira-kira begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali luar biasa dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu. Walaupun dalam beberapa hal kita bertentangan, tapi saya pikir itu dalam konteks pengembangan institusi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya menyampaikan maaf dan saya kembalikan kepada Pak Kebiasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.